Di kontak lagi yang mungkin yang belum join ya, Mbak Desma ya. Baik, Ibu. Oke, boleh on cam dulu yuk, teman-teman semuanya. Duh iya, saya mau pakai ini. Backgroundnya lupa. Udahlah, nanti aja. Hmm, Oke, hari ini adalah pertemuan terakhir kita, materi terakhir kita, yang insya Allah PPT-nya akan saya bagi juga hari ini semuanya. Jadi nanti teman-teman bisa pakai untuk belajar itu di minggu depan, karena minggu depan sudah ujian ya. Sudah dapat jadwal ujiannya? Udah dapat belum? Ah, belum kah? Belum dapat jadwal ujian, teman-teman? Halo, suara saya terdengar atau tidak ya? Kalau saya lebih ke belum periksa e-learning sih, Bu. Oh, oke. Oh, infonya melalui e-learning ya, belum bukan. Oh ya udah ya udah udah. Oke oke oke. Kalau di jadwal yang saya terima, teman-teman nanti ujiannya untuk mata kuliah ini ada di tanggal 17 Desember jam 10. Oh, berarti sesuai sama jadwal kuliah kita. Jam 10 sampai 11.40. Offline. Ya, di kampus berarti ujiannya. PPT saya udah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke. Oke, yang belum masuk tinggal sedikit. Jadi saya mulai aja ya. Oke, jadi ini materi terakhir kita berkaitan dengan perilaku kesehatan. Kalau di minggu lalu kita sudah sedikit ya, sedikit sekali sih kita bercerita tentang perilaku itu sendiri bagaimana perilaku itu bisa terbentuk, caranya gimana, step-stepnya bagaimana. Nah, hari ini kita akan spesifik membahas tentang perilaku kesehatan. Pada prinsipnya, bagaimana apa sih tujuan kita berperilaku sehat adalah tiga pokok ini. Preventif, protektif, dan juga promotif. Ya, saya yakin ini teman-teman pasti sudah sering mendengar, apalagi saat apa itu? Kalau reguler tuh pasti ada kayak diklat apa sih pendidikan apa ya kalau zaman saya dulu tuh pendidikan dasar SKM gitu ada gitu yang ngadain teman-teman BEM. Saya yakin teman-teman sudah familiar dengan istilah preventif, promotif, kuratif, dan juga rehabilitatif gitu. Kalau di Kesmas, kita area kerjanya ada di preventif dan promotif, sedangkan kalau teman-teman kedokteran di kuratif dan juga rehabilitatif gitu ya. Betul, tidak salah. Tapi kita sekarang ini semakin banyak dibantu oleh teman-teman dari kedokteran. Yang artinya sebetulnya tugas dasar dari dokter tuh bukan hanya mengobati pasien, tetapi juga bagaimana mereka mengedukasi kelompok masyarakat. Mereka dapat mata kuliah, iya benar mata kuliah tentang Kesmas ini, hanya memang tidak sebanyak kita. Kita pun akan pasti dapat pelajaran kedokteran walaupun tidak sebanyak mereka. Jadi kayak tahu sama tahu aja kayak gitu. Nah, memang karena kita tidak dibekali dengan ilmu kedokteran, fokus utama kita adalah bagaimana menjaga orang yang sehat tetap sehat. Itulah kenapa target kita itu ada di tiga area kerja ini. Sebelum kita masuk ke nanti tentang perubahan perilaku, bagaimana tentang perilaku sehat sakit, saya pengen teman-teman mengenal tiga teori yang berhubungan dengan perilaku. Kemarin kita udah bahas perilakunya, hari ini kita bahas teorinya. Nah, Bu, kenapa sih kita perlu membahas tentang teori? Apa pentingnya sih kita mengenal teori? Bukannya teori itu banyak, sama seperti ketika saya menyampaikan tentang teori sosiologi, bahwa teori itu adalah sebagai panduan, guidance kita
dalam menyelesaikan permasalahan di kehidupan kita, gitu ya. Karena teori itu kan adalah sebuah hipotesis yang sudah diuji dan hasil ujinya itu valid, sudah diuji secara ilmiah. Jadi kalau kita bilang kayaknya habis makan itu pasti ngantuk deh, itu kan hipotesis kita. Apakah selalu setiap makan itu pasti ngantuk gitu? Nah, apakah sudah ada teori ilmiah yang menjelaskan itu? Kalau memang sudah ada, maka bisa kita katakan habis makan tuh pasti mengantuk. Karena sudah ada teori ilmiahnya misalnya. Tapi kalau misalnya kita belum menemukan teori ilmiahnya, belum ada yang menguji, maka kita tidak bisa mengatakan habis makan pasti mengantuk dan itu akan dialami oleh sebagian banyak orang, itu nggak bisa. Nah, sedangkan kalau teori-teori yang sudah ditemukan oleh para ahli ini adalah hipotesis yang sudah diuji di sekelompok masyarakat dan itu validitasnya benar, validnya, jadi teori itu valid dan sudah diujikan di atau bisa dipakai di beberapa kelompok masyarakat. Intinya bisa digeneralisir lah ya. Nah, kali ini saya ingin teman-teman mengenal ada 3 teori yang berhubungan dengan perilaku, yang sebetulnya teori ini banyak juga, tapi ini yang paling mungkin relevan kali ya dengan topik mata kuliah kita adalah 3 teori ini. Teori yang pertama adalah teori Lawrence Green. Ini adalah teori yang paling banyak dipakai di skripsinya mahasiswa. Sampai dosennya bosan gitu ya. Green lagi. Emang nggak ada teori yang lain gitu. Saya dulu digituin soalnya sama dosen pembimbing saya. Akhirnya saya disuruh ganti teori dari yang Lawrence Green, waktu itu saya ganti ke teorinya WHO ini. Nah, jadi ini adalah teori yang mungkin akan memandu kita untuk mengenali lebih jauh tentang apa-apa saja faktor yang berhubungan dengan perilaku. Kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah teorinya Lawrence Green. Mungkin teman-teman lebih sering mendengar teorinya Green gitu. Menurut si Bapak Green ini, orang berperilaku dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Ada faktor predisposing, faktor enabling atau faktor pendukung, dan juga faktor reinforcing atau faktor penguat. Nah, di setiap faktor ini nanti macamnya lebih banyak lagi. Jadi kalau Green itu langsung mengelompokkan berdasarkan karakteristik faktornya, yang artinya dia tidak terlalu spesifik dibandingkan teori-teori yang lainnya. Kalau teori yang lainnya nanti akan lebih spesifik dibandingkan teorinya Green. Predisposing ini adalah faktor yang paling sering kita intervensi untuk level masyarakat, yaitu adalah pemberian edukasi kesehatan. Karena yang ingin kita ubah adalah pengetahuan. Karena benar, menurut Green, ya ini biasanya dijadikan dasar untuk melakukan edukasi. Karena berdasarkan teori Lawrence Green, faktor predisposing adalah faktor yang juga mempengaruhi perilaku, gitu kan, sehingga nanti edukasinya selalu berupa pengetahuan. Nggak salah, benar. Cuma jangan kita lupa bahwa ada faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi perilaku individu. Dia nggak cuma fokus di pengetahuan, sikap, dan segala macamnya, tapi ada faktor yang kedua, yaitu faktor pendukung. Contohnya adalah berupa lingkungan fisik atau lingkungan di sekitar orang tersebut. Orang mau buang sampah. Dia adalah orang yang baru baru berubah perilakunya. Dari yang awalnya hobi buang sampah sembarangan, terus dikasih edukasi itu ya, bahaya buang sampah, dia ngerti dan segala macamnya. Terus dia mau buang sampah nih. Plastik habis beli cilok. Banyak kuahnya tuh kan? Kecilok kan? Saus-saus segala macam.
Kalau orang yang sudah terbiasa membuang sampah pada tempatnya, mau itu dia nggak nemu tong sampah, mau dia orang lain itu nyuruh dia cepet buang, dia nggak akan buang. Karena sudah kuat faktor-faktornya ini. Tapi untuk kelompok masyarakat yang baru berubah perilakunya, dia baru sampai pada level perubahan pengetahuan, dan dia tidak didukung oleh lingkungan fisik di mana dia banyak atau mudah mengakses tong sampah, maka dia akan kembali ke perilaku lama, buang sampah sembarangan. Gitu loh. Jadi ketika kita mau membuat sebuah intervensi kesehatan, pada dasarnya tiga faktor ini akan jauh lebih baik ketika dikerjakan bersama-sama. Ya pengetahuannya diubah, tapi juga dibantu dengan meningkatkan apa ya? Misalnya kalau tentang olahraga ya meningkatkan fasilitas olahraga di lingkungan sekitar rumah. Jadi orang pun nggak cuma disuruh olahraga tapi juga difasilitasi, ibarat kata gitu. Dan yang ketiga adalah faktor penguat. Faktor penguat ini berkaitan dengan orang lain. Bagaimana respon orang lain? Kalau di sini mungkin bisa contohnya adalah petugas medisnya yang membuat seseorang itu mau datang ke pelayanan medis atau tidak, sebagai contoh seperti itu. Aku nggak mau berangkat ke situ, tenaga medisnya jutek, misalnya kayak gitu. Nah, itu akan membuat seseorang berperilaku berbeda dengan apa yang diharapkan. Atau kayaknya yang ngomong itu aja nggak meyakinkan, kayak gitu. Gimana kita bisa percaya kalau yang petugas medisnya aja kayak begitu modelannya? Nah, itu pun juga akan mempengaruhi perilaku orang. Menurut Lawrence Green begitu, ya, yang sudah diuji. Yang kedua adalah teorinya Snehandu. Menurut teorinya Snehandu, ini perilaku dipengaruhi oleh 5 faktor utama. Ada behavior intention, social support, accessibility of information, personal autonomy, dan juga action situation. Kan tadi saya bilang ya, kalau di Green itu dia lebih dikelompok-kelompokkan, sedangkan kalau di teori lainnya dia lebih dicembreng, dijabarin. Yang pertama adalah behavior intention. Seseorang berperilaku tergantung dari apa yang diniatkan. Jadi, niat itu penting untuk kita perhatikan. Nah, sekarang masalahnya bagaimana kita bisa mempengaruhi niat seseorang dalam berperilaku. Nah, sebetulnya itulah yang kaitannya nanti dengan teorinya Green yang tadi. Niat orang berperilaku itu kan macam-macam ya. Bisa dari karena pengetahuan, bisa dari pengalaman, bisa dari testimoni orang, kejadian-kejadian sebelumnya, dan segala macamnya. Maka kalau kita pengen niat orang itu lurus, ya kita harus intervensi juga. Apa ya sekiranya bisa membuat niat seseorang itu lurus. Yang kedua adalah social support. Ini kita nggak bisa nutup mata bahwa orang berperilaku itu salah satunya motivasinya mungkin karena dia ingin dipuji, karena dia ingin diterima oleh lingkungannya. Pun kebalikannya, ketika dia tidak melakukan hal tersebut bisa jadi karena ya lingkungannya nggak dukung. Sebagai contoh, kalau misalnya kita mau memberikan intervensi di kelompok anak remaja dengan kasus yang mereka masih merokok, maka kita bisa pertimbangkan faktor yang nomor 2 ini. Jangan selalu menginterpretasikan anak yang merokok itu karena dia nggak tahu bahaya rokok. Belum tentu. Bisa jadi dia sudah mau berubah, tapi teman-temannya nggak dukung.
Ingat kan tahapan perilaku yang kita kemarin bahas? Mulai dari awal sampai nanti akhirnya dia mengevaluasi, dia adopsi. Kalau misalnya di tahapan evaluasi ini dia tidak merasa lingkungan mendukung, apalagi di saat dia trial itu dia dihujat malahan karena berhenti merokok, bisa jadi awalnya dia mau berubah, jadi nggak jadi. Paham ya? Jadi, ketika kita ingin membuat sebuah perencanaan program kesehatan, atau program apapun itulah, teori ini bisa dipakai kok. Jadi, pastikan teman-teman tidak hanya merencanakan untuk mengintervensi hanya satu titik, terutama kalau ini jangka panjang. Untuk perubahan pengetahuan boleh, tapi biasanya itu masih di langkah awal. Tapi akan jauh lebih baik ketika dia diimbangi dengan edukasi-edukasi lainnya, termasuk kita nanti melakukan advokasi dan segala macamnya. Nanti kita akan bahas setelah UTS deh tentang promosi kesehatan. Nah, yang ketiga adalah accessibility of information, yang sekarang ini sebetulnya sudah lebih mudah ya, karena sekarang mau cari informasi apa aja ada. Bahkan mungkin orang-orang sekarang kalau mau cari informasi itu bukan ke Google, tapi ke TikTok. Karena dirasa TikTok itu menjadi salah satu media sosial yang paling sering paling sering memberikan informasi terutama dari pengalaman orang sebelumnya. Di mana kalau nanti kita kenal dengan teori komunikasi, kita belajar komunikasi, testimoni orang itu akan jadi salah satu poin yang akan membuat kita berperilaku juga. Gitu, ya. Nah, yang keempat adalah personal autonomy. Maksudnya gimana, Bu? Ini, Bu. Bahwa keputusan bertindak dari seseorang tidak selalu berasal dari individu itu, tapi bisa dari orang lain. Contoh, ini biasanya berlaku atau sering terjadi pada kelompok masyarakat atau individu yang memiliki konsep diri negatif, satu. Atau orang yang tinggal dengan orang tuanya, misalnya. Atau dia tinggal dengan pasangan yang mendominasi. Sehingga ada rasa segala keputusan untuk dirinya, dia tidak memiliki kemampuan untuk menolak apa yang disarankan orang lain. Nah, ini banyak, faktor-faktor di belakangnya banyak, mulai dari pengalaman dia sebelumnya, ya bagaimana dia menilai dirinya sendiri. Untuk orang yang konsep dirinya negatif akan cenderung manut dengan apa yang diminta oleh orang lain, terutama dari pasangan ataupun dari keluarga. Jadi, mungkin sebagai contoh kayak gini. Ada budaya yang ada di masyarakat, misalnya di salah satu suku ya, anak usia 7 hari sudah diberikan makanan padat berupa pisang. Itu masih ada loh. Di saat edukasi kita yang misalnya anak baru lahir nggak boleh dikasih apa-apa selain ASI sampai usia 6 bulan. Tapi ada di beberapa daerah yang masih memberikan anaknya berupa pisang. Paling gampang pisang. Jadi sendok tuh dikerokin ke pisang, dicelupkan ke air hangat, disuapkan ke anaknya. Dengan tujuan anak itu biar cepat kenyang. Nah, untuk yang tinggal di kelompok dengan budaya yang kuat, terutama budaya pemberian makan pisang itu,
dan dia tinggal dengan keluarganya, sebagai contoh mertuanya atau orang tuanya, personal otonominya dia tidak akan sebesar di mana dia tidak tinggal dengan keluarga yang memiliki budaya kuat ataupun dia tinggal dengan keluarganya. Karena saya pernah punya pengalaman nih, punya teman sama-sama SKM suami istri. Tetapi dia tidak punya kuasa untuk menolak mertuanya memberikan anaknya usia 1 bulan dengan makanan pisang. Padahal kalau dipikir-pikir, weh SKM, nggak mungkin dia nggak tahu teorinya, ya kan? Tapi ya ini tadi loh, ada yang namanya personal otonomi. Dia nggak punya kuasa atas bahkan anaknya sendiri. Karena dia berada pada lingkungan yang menormalisasi kebudayaan tersebut. Paham ya? Jadi kalau apa kaitannya dengan mata kuliah kita ini, sosiologi antropologi kesehatan gitu ya, bahwa kebudayaan itu bisa sampai sangat mempengaruhi bagaimana keputusan seseorang dalam bertindak. Bahkan kemampuan dia dalam bertindak. Walaupun dia tahu teorinya, walaupun itu salah dan segala macamnya, ketika dia tinggal dalam lingkungan yang memiliki kebudayaan tertentu, akan cenderung sulit untuk menolak budaya tersebut. Jadi, kalau teman-teman melihat ada seseorang yang berperilaku di luar dengan value kalian, ini adalah variabel yang mungkin terjadi pada saat itu, yang mungkin dia rasakan. Kok kamu kayak nggak punya kuasa sih? Nggak berani nolak apa mertuamu ini itu, misalnya. Karena mungkin ada banyak hal yang mempengaruhi dia untuk sampai tidak berani mengambil keputusan. Ya mulai dari pengalaman, cerita masa lalunya dia, konsep diri, dan segala macamnya. Dan yang kelima, menurut Snehandu adalah action situation. Kalau nanti action situation ini di teori yang lain, di teori health belief model itu istilahnya adalah cues to action, pemicu dia bertindak. Orang akan berperilaku ketika lingkungannya mendukung. Orang akan berperilaku ketika situasinya mendukung. Ya, jadi kenapa kalau misalnya banyak yang berkata anak yang tinggal di lingkungan ini kok kayaknya perilakunya beda deh ya dengan anak yang tinggal di lingkungan yang lain? Ya karena ada situasi yang berbeda. Dengan situasi yang memungkinkan seseorang bertindak, apapun itu, maka akan lebih mudah orang akan berperilaku hal yang sama. Nah, jadi itu adalah menurut Snehandu. Mirip dengan teorinya WHO. Ada thought and feeling, research, personal reference, dan kalau yang apa literatur asli itu tuh kalau yang keempat itu artefaknya. Artefak tuh nanti kalau di apa antropologi itu budaya, dikaitkannya dengan budaya-budaya. Sama sih sebetulnya, prinsipnya mirip-mirip. Setiap teori itu variabelnya hampir mirip-mirip. Hanya saja mungkin yang satu istilahnya ini, yang satu ini, kayak gitu. Kalau kayak thought and feeling di green, dia mirip dengan predisposing. Sumber daya research ini mirip dengan accessibility of information. Cuma kalau di sini lebih spesifik yang dia lebih mencakup banyak hal, fasilitas, uang, waktu, tenaga, dan segala macamnya. Kalau yang di apa namanya di sini ada social support yang berkaitan dengan orang lain, di sini ada personal reference atau orang yang dianggap penting untuk bisa dia ikuti. Yang nanti akan kita bahas di teori terakhir ya. Dan termasuk dalam kebudayaan. Jadi
Tiga teori ini menjelaskan bahwa setiap perilaku yang ditampilkan oleh individu, baik itu ditampilkan atau tidak ya, baik itu perilaku terbuka maupun perilaku tertutup, dipengaruhi oleh banyak hal. Dan pengetahuan hanyalah salah satu faktor yang mempengaruhi. Artinya, ketika kita mau memberikan edukasi kesehatan, kita mau merencanakan program kesehatan, kalau kita mau program itu langgeng, maka banyak faktor yang harus kita garap secara bersamaan. Nggak cuma pengetahuannya aja yang kita ubah. Gitu. Tapi bagaimana kita menciptakan lingkungan yang suportif, bagaimana kita meyakinkan seseorang dalam apa ya, memotivasi dia untuk bisa berperilaku sesuai apa yang dia yakini, itu nggak gampang loh. Yang biasanya personal otonomi itu levelnya nanti ada pada konseling, jadi kayak promosi kesehatan tingkat individu. Karena kalau personal otonomi itu kan nanti kompleks lagi ya, lebih kompleks lagi. Kayak tadi saya sampaikan, ada yang namanya konsep dirinya orang negatif, jadi dia merasa takut untuk mengambil keputusan, sehingga dia lebih peduli dengan keputusan orang lain dan segala macamnya. Jadi itu harus dibenerin dulu secara konseling biasanya. Nah, tapi yang bisa kita lakukan, itu kan kalau kita ngomongin promosi kesehatan, kita melakukan sebuah intervensi, itu kan nggak cuma satu kegiatan, tapi kita mengkompilasikan banyak kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan, kan begitu. Oke, itu teori WHO. Nah, perilaku tadi, setelah kita udah minggu lalu kenal dengan urutan perilaku, pembentukan, dan segala macamnya, terus kita mengenal teori yang berhubungan dengan perilaku, di sini kita akan mengenal dengan istilah perilaku kesehatan. Ada perilaku sehat dan perilaku sakit, yang sempat kita singgung juga minggu lalu. Tapi akan kita lebih detailkan di hari ini. Perilaku ada dua, perilaku sehat dan perilaku sakit. Perilaku sehat adalah bagaimana orang sehat agar tetap sehat, dan bagaimana kalau perilaku sakit atau perilaku pencari pengobatan adalah bagaimana orang sakit biar sembuh. Sebetulnya yang kita lakukan kan adalah di perilaku sehat ya, bagaimana kita mengintervensi orang di perilaku sehat. Tetapi kalau kita lihat lagi level promosi kesehatan itu ada tahapannya, ada banyak, mulai dari promosi kesehatan, lalu nanti ada perlindungan khusus, sampai nanti pada tahapan rehabilitasi. Itu tuh sebetulnya Kesmas pun juga memberikan intervensi di situ. Nah, yang kebanyakan melibatkan budaya dan lingkungan adalah di nomor 2, perilaku sakit. Kita lihat ya. Ini perilaku sehat dulu deh. Perilaku sehat yang berpengaruh antara lain adalah perilaku pencarian tentang faktor makanan minuman, tentang kebersihan diri, tentang lingkungan, dan bagaimana dia menginterpretasikan sakit dan penyakit. Jadi bagaimana dia menjaga kesehatan, termasuk di dalamnya mungkin minum jamu dan segala macamnya, terus bagaimana dia berolahraga dan segala macamnya, itu adalah perilaku sehat. Sebetulnya pada prinsipnya perilaku sehat dan sakit tetap ada dipengaruhi oleh kebudayaan tertentu, dipengaruhi oleh proses sosialisasi yang sudah kita lakukan. Tapi untuk yang lebih kentalnya lagi itu di perilaku sakit. Perilaku sakit adalah segala tindakan individu yang sedang sakit agar memperoleh kesembuhan, termasuk bereaksi terhadap gejala penyakit. Jadi even dari apa yang kita yakini, aduh saya flu, batuk, kayaknya saya sakit influenza deh. Nah, sebelum kita menentukan bahwa saya sakit influenza, gejalanya adalah A, B, C, D, maka saya percaya bahwa itu berasal dari keyakinan individu tersebut.
keyakinan itu bisa berasal dari banyak hal. Nanti kita lihat detailnya. Perilaku sakit ini termasuk salah satunya adalah juga pengobatan diri sendiri sampai ke cari bantuan medis. Ini adalah apa-apa saja yang masuk dalam perilaku sakit. Yang pertama, mencari pertolongan medis dari berbagai sumber. Jadi kalau misalnya dikatakan perilaku sakit adalah gimana caranya orang sakit biar bisa sembuh, maka perilakunya adalah mencari pengobatan kepada petugas medis, itu hanya salah satu. Perilaku sakit yang kedua juga berkaitan dengan upaya menunda. Cuma batuk pilek, ini mah nggak diapa-apain juga sembuh sendiri. Kita tunggulah 3 hari. Kalau dalam 3 hari nggak kenapa-napa ya udah. Nah, menunggu dalam 3 hari pun itu dipengaruhi dari value-value sebelumnya. Bisa dari pengalaman dia, biasanya mah 3 hari sembuh sendiri, jadi saya nggak perlu ngapa-ngapain. Jadi ketika ada orang sakit yang tidak ngapa-ngapain, itu bisa berarti dari keyakinan yang dia peroleh. Bisa dari pengalaman, bisa dari kebudayaan, bisa dari edukasi, dan segala macamnya. Yang ketiga adalah melakukan pengobatan sendiri. Kita beli obat di apotik, kita ngupas bawang, lalu kita kunyah untuk menyembuhkan penyakit tertentu, kita minum jamu, itu masuk dalam kategori perilaku sakit. Termasuk menghentikan atau membatalkan pengobatan pun termasuk dalam perilaku sakit. Dokternya nyuruh saya operasi, saya harus minum ini itu, enggak lah, saya mau berhenti aja dari semua obat medis. Itu pun perilaku sakit. Di mana perilaku sakit itu dipengaruhi oleh hal-hal ini. Satu, berkaitan dengan gejala. Ketika seseorang itu mendapatkan edukasi, mendapatkan pengalaman berkaitan dengan gejala-gejala penyakit tertentu, itu akan membentuk pola pikir dia selanjutnya untuk bagaimana dia mengatasi permasalahan yang sama ketika gejala itu muncul. Kayaknya waktu saya sakit kemarin, saya batuk pilek gini sembuh sendiri deh. Ya udahlah, ini mah saya nggak apa-apa berarti. Itu kenapa ketika kasus COVID di awal-awal, orang banyak yang menyepelekan batuk pilek. Karena pada zaman itu, pada saat kita awal-awal, batuk pilek mah hal yang biasa, ya kan? Jadi orang itu nggak aware kalau ternyata batuk pilek itu segitu loh menularkan COVID-nya. Sampai akhirnya persepsi masyarakat berubah tuh, karena kan banyak kejadian yang akhirnya orang meninggal karena tertular COVID dari bersin, dari batuk segala macam. Sehingga pada kala itu batuk pilek sedikit orang sudah panik. Langsung konfirmasi tes antigen. Kalau ada teman batuk pilek, sebisa mungkin dia nggak boleh berangkat ke kantor atau kuliah. Karena pada saat itu yang awalnya batuk pilek hal yang sepele jadi sebuah penyakit yang mematikan. Sehingga apa? Ketika ada batuk pilek, orang harus selalu langsung diobatin. Karena kalau enggak ini bisa jadi COVID. Dan itu akan menularkan ke yang lainnya. Dan ketika ditularkan ke yang lainnya, maka resiko kematian meningkat. COVID selesai, persepsinya beda lagi nih. Karena ternyata berdasarkan pengalaman, batuk pilek sudah bukan COVID lagi nih. Balik lagi ke fase awal. Artinya pola perilaku masyarakat bisa berubah-berubah kan? Tergantung dari apa yang dia yakini pada saat itu. Yang artinya bisa diubah. Perilaku sakit orang itu bisa diubah. Tergantung dari bagaimana misalnya kita mengedukasi orang terkait dengan gejala yang
terlihat. Paham ya? Yang kedua, berkaitan dengan budaya yang mempengaruhi penafsiran gejala. Seperti yang sudah saya sampaikan di materi sosialisasi bahwa agen sosialisasi pertama adalah keluarga, di mana keluarga akan memberikan value-value yang berkaitan dengan masyarakat dalam lingkungan terkecilnya. Kita mendapatkan value-value dari lingkungan sekitar kita, dari orang tua kita, termasuk nilai-nilai budaya. Termasuk bagaimana contohnya kalau di sini menafsirkan gejala sakit dan penyakit. Orang tua kita misalnya terbiasa kalau sakit itu harus langsung ke dokter. Maka kita akan menafsirkan ketika nanti kita jadi orang tua dan anak kita sakit, contohnya demam, maka kita akan langsung berangkat ke dokter. Karena kita terbiasa diajarkan seperti itu sama orang tua kita. Demam sedikit langsung berangkat ke dokter, karena demam ini bisa berpotensi menjadi penyakit yang lebih besar dan segala macamnya. Tapi ada juga budaya lain yang menafsirkan gejala yang berbeda. Gejala yang sama tapi dengan penafsiran yang berbeda. Contoh, ada budaya yang menganggap ketika ada anak sakit, maka itu adalah gangguan jin. Nah, kalau mereka menganggap penyebabnya adalah gangguan jin, apakah mereka akan berangkat ke dokter? Enggak kan? Maka mereka akan mengobatinya sesuai gejalanya, sesuai penyebabnya. Anak yang sakit karena gangguan jin, ia akan diobati dengan pengobatan yang melibatkan leluhur juga, jin juga. Paham ya? Jadi, perilaku yang ditampilkan oleh sebuah kelompok masyarakat itu sangat tergantung dari bagaimana mereka menafsirkan kejadian yang ada. Apa yang mereka yakini. Yang kita lihat adalah orang berobat ke dukun. Lah kan itu salah, dia kan kritis dan segala macamnya itu kalau medis bla 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 bla. Bagaimana kita meyakinkan orang ini kalau dia sakit medis di saat dia meyakini yang dia rasakan itu bukan sakit medis. Gitu loh. Jadi yang membuat perilaku sakit masyarakat itu sangat beragam, ya karena penyebab dia berperilaku pun beragam. Ada lagi pemicu. Pemicu ini bisa berkaitan dengan kondisi krisis, tekanan pihak lain, gejala yang tidak hilang dalam kurun waktu tertentu. Yang awalnya ini mungkin diobati dengan cara medis, nggak sembuh-sembuh, dia berangkat ke tradisional. Sembuh. Nah, ketika dia sembuh, orang itu akan cenderung merekomendasikan apa yang dia rasakan ke orang lain. Itu kenapa pengobatan-pengobatan tertentu itu lebih gampang viral karena ya berdasarkan testimoni-testimoni itu tadi. Nah, itu kenapa juga banyak kelompok masyarakat yang mudah tergiur karena ya melihat orang lain tuh sembuh di saat dia juga sama-sama mencari kesembuhan. Gitu loh. Apalagi ada faktor nomor 4, persepsi biaya dan manfaat. Ke dokter udah habis puluhan juta nggak sembuh-sembuh. Manfaatnya nggak berasa. Cobalah ke yang lebih murah. Gitu. Berasa. Akhirnya orang akan, ya udah deh saya ke situ terus. Gitu. Nah, jadi memang yang membuat, balik lagi ya, yang membuat seseorang dalam berperilaku sakit itu faktornya ada banyak. Di mana kalau kita mau mengintervensi perilaku sakitnya mereka, kita harus pastikan dulu persepsi mereka akan sakit itu seperti apa. Kita nggak bisa mengintervensi, memaksa mereka berobat secara medis kalau mereka meyakini sakit yang mereka rasakan itu bukan karena medis. Dan itulah yang akhirnya membuat materi atau
pembelajaran tentang budaya itu sangat penting di kesehatan masyarakat. Karena kalau kita ngomongin kehidupan sosial, kita mengenal dengan bagaimana pola interaksi masyarakat, eh, kita akan paham bahwa orang berperilaku sangat, sangat, sangat dipengaruhi oleh bagaimana dia berinteraksi dengan orang lainnya. Dan seberapa parahnya lingkungan mempengaruhi perilaku seseorang ya menunjukkan seberapa kuat budaya itu mengakar di kelompok tersebut. Gitu loh. Jadi balik lagi, tidak semua permasalahan kesehatan selalu berasal dari ketidaktahuan, tapi bisa jadi berasal dari faktor budaya. Nah, faktor ini yang perlu kalian gali ketika nanti teman-teman melakukan sebuah perencanaan program kesehatan. Gitu ya. Selain tadi faktor-faktor yang bisa dibilang faktor yang dirasakan oleh individu juga ya, maka kita mengenal ada namanya faktor sosial. Contoh yang pertama adalah self-concept, konsep diri. Ya, tadi tuh kaitannya ada di personal otonomi, di teorinya Snehandu. Ketika seseorang menganggap dirinya tidak berharga, seseorang menilai dirinya itu tidak positif, satu, dia tidak punya personal otonomi dalam berperilaku. Dia akan cenderung ngikut perilaku orang lain, termasuk di dalamnya perilaku kesehatan. Ya, bodoh amat deh yang dilakukan orang lain tuh bener apa salah gitu. Karena dia udah ngerasa dirinya tuh nggak berharga, dia merasa dirinya itu pokoknya kurang dah. Jadi semua itu dia maunya tuh kayak apa yang dikatakan orang lain itu pasti benar. Padahal kan belum tentu. Gitu loh. Yang kedua, image kelompok terhadap perilaku kesehatan. Contohnya, kalian pasti pernah melihat anak pang, ya kan? Bagaimana mereka berperilaku, bagaimana tampilan mereka. Kalau melihat mereka seperti itu, apakah kalian merasa mereka itu sangat memperhatikan kebersihan? Gimana? Kalau menurut kalian, anak pang ini sangat memperhatikan kebersihan tidak? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Artinya, image itu melekat di kelompok anak pang. Yang penting kumpul, yang penting rame-ramean. Anak pang prinsipnya begitu. Makanan di pinggir jalan selama bikin kenyang sikat. Bersih apa enggak? Wah, pikir nanti. Mau saya baunya kayak apa, yang penting motoran rame-rame. Berangkat. Nah, bayangkan ketika image-nya sudah terbentuk seperti itu, ada nih yang pengen gabung. Bang, gabung dong. Pengen nih bareng-bareng motoran. Pengen nih jadi bagian dari kalian misalnya. Pengen punya kelompok. Jadi pokoknya pengen gabung sama anak kelompok pang dah gitu. Terus anak ini adalah anak yang peduli akan kebersihan. Jadi ketika dia mau makan dia cuci tangan dulu, dia mandi. Bagaimana respon kelompoknya? Ditolak anak ini. Lu nggak bisa nih ngikut kita. Eh, lu jadi anak ngapain sih bersih-bersih? Ah udah ikut-ikut aja gitu. Awalnya si anak yang mungkin ya dia awalnya peduli dengan kebersihan, ketika dia bergabung dalam sebuah kelompok yang kelompok itu punya image tertentu, maka perilakunya bisa jadi berubah. Artinya kelompok itu bisa mempengaruhi bahkan sampai pada tahapan perilaku kesehatan yang dipilih. Termasuk nanti misalnya di perilaku seksual gitu ya.
Balik lagi, karena image kelompoknya. Itu kenapa saya bilang kan, saya pernah bilang deh, saya nggak setuju dengan istilah tidak boleh memilih-milih teman. Kalian jadi remaja harus pilih-pilih teman gitu loh. Karena itu yang akan mempengaruhi perilaku kalian. Kalian tinggal atau sering berinteraksi dengan kelompok tertentu, sedikit demi sedikit value dari kelompok itu akan kalian amini juga. Ibarat kata kalian akan, ya saya begini karena teman-teman saya begini gitu loh. Itu kenapa ketika kita melakukan penelitian, misalnya ya, kalau di penelitian kualitatif itu kan kita tidak bisa mengeneralisir, kita harus menjelaskan berdasarkan kelompok tersebut. Anak yang tinggal di lingkungan lokalisasi dengan anak yang tinggal di pesantren, mungkin value-nya tentang perilaku seksual itu akan sangat berbeda. Yang satunya ngerasa, lah ya kalau udah hubungan seksual sebelum nikah mah hal yang wajar, Kak. Teman-teman saya mah semuanya gitu. Yang di satu sisi anak pesantren, Kak, haram, dosa, nggak boleh. Value yang berbeda dari kelompok yang berbeda. Nah, anak-anak itu akan berperilaku sesuai di mana dia tinggal, di mana dia sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Gitu loh. Jadi balik lagi ya, di mana anak ini ikut dalam sebuah kelompok akan sangat mempengaruhi termasuk dalam perilaku kesehatannya. Jadi mulai sekarang kalau mau ikut organisasi atau apapun, pastikan itu adalah organisasi yang sesuai dengan value kalian, yang kalian yakini dari keluarga kalian. Kalau kalian tuh udah ngerasa keluarga kalian tuh ada keluarga yang positif, maka carilah organisasi yang sama value dengan keluarga kalian. Gitu, ya. Yang ketiga, pengaruh identifikasi individu kepada kelompok sosialnya terhadap perilaku kesehatan. Maksudnya adalah ketika individu itu dinilai sebagai sosok yang penting, maka secara tidak langsung dia akan menampilkan perilaku yang senormalnya dia. Contoh, ketua BEM. Kalian kalau ngelihat ketua BEM itu kan adalah sosok yang dihormati, disegani. Nah, misalnya sebagai ketua BEM, masa ia datang ke sekolah, ke kampus, nggak mandi seminggu? Kan nggak mungkin. Pasti dia akan bagaimana menjaga penampilan dirinya karena dia dinilai sebagai panutan. Paham ya? Jadi orang yang dianggap penting biasanya akan berperilaku dan menunjukkan perilaku yang positif. Balik lagi, perilaku yang ditampilkan itu hanya bagian dari perilaku, masih ada perilaku yang tertutup. Nah, itulah nanti yang akan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tadi. Ini faktor sosial, ada lagi faktor budaya. Faktor-faktor budaya ini yang nantinya akan mempengaruhi apakah orang akan percaya sama dukun atau sama dokter. Yang mau berangkat setiap aktivitasnya itu selalu didasarkan dari pemikiran logika atau budaya leluhur. Itu sangat berbeda. Nah, kelompok masyarakat tradisional, kenapa kok perilaku kesehatannya itu agak berbeda dibanding kita? Karena mereka berada pada budaya yang lebih kental dibandingkan kita. Itu kenapa kelompok masyarakat yang tinggal di perkotaan akan lebih cepat atau lebih mudah diedukasi berkaitan dengan kesehatan dibandingkan kelompok masyarakat tradisional. Jadi kalau nanti kalian KKN ya? Ada KKN nggak sih kalian? Ada nggak nanti KKN? Magang ada. Nggak ada. Magang, Bu. Magang di semester Cuma 7. magang. Iya. Oh, Magang sama nggak ada. PBL. Kalau PBL 1 di semester 6, Bu. PBL 1 ngapain itu Mas kemarin?
Itu dia ke masyarakat sih Bu. Jadi kita ngasih konsultasi tentang kesehatannya di masyarakat itu di PBL 1 dan di PBL 2 itu ke Oke. sekalian magang sih di Oh, oke, oke, oke. perusahaan. Oh, iya, 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 iya. Oh, berarti istilahnya PBL ya. Kalau zaman saya dulu ada dua, ada KKN, ada PKL. Kalau yang dulu tuh, kalau saya KKN itu nggak cuma orang Kesmas, tapi seluruh fakultas yang ada di universitas ditinggal di satu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Kita disuruh menyelesaikan permasalahan kesehatan di sana. Nggak cuma kesehatan, permasalahan yang ada di sana. Jadi dari banyak sudut pandang gitu. Sedangkan kalau PKL zaman saya dulu hanya dari anak-anak Kesmas, sama kita juga ditinggal di satu wilayah, tapi khusus menyelesaikan permasalahan kesehatan. Nah, ya berarti di PBL. Nah, kalau nanti saran saya, ketika teman-teman melakukan PBL, teman-teman sudah harus melakukan assessment di awal. Teman-teman perlu menilai unsur budaya yang ada pada kelompok masyarakat itu untuk nanti teman-teman menyusun program apa yang akan kalian berikan kepada mereka. Kalau misalnya tadi disebutkan ada konsultasi kesehatan, konsultasi yang seperti apa yang mereka butuhkan? Kalau misalnya mau ngasih edukasi kesehatan, edukasi seperti apa yang mereka butuhkan, gitu loh. Pastikan bahwa apa yang kalian sampaikan itu adalah hal yang bisa diterima oleh mereka dari sudut pandang budaya, gitu. Karena kan ya walaupun kita tinggal di yang sudah masyarakat perkotaan ya, yang walaupun budayanya itu sudah luntur, tapi untuk kelompok masyarakat tertentu yang kayak masih tinggal dengan sekelompok orang daerahnya yang kemarin tuh dia migrasi dan segala macamnya gitu kan. Biasanya mereka masih punya value-value atau budaya-budaya tertentu yang mereka bawa. Nah, itu yang perlu teman-teman gali ketika nanti di PBL 1 berarti ya, kayak gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya masuk ke materi-materi kuncinya? Kunci teori yang terakhir? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Nah, teori yang terakhir adalah berkaitan dengan perubahan perilakunya. Kalau tadi kita sudah mengenal, kemarin kita urutannya ya, alur berpikirnya kita sudah mengenal tentang bagaimana seseorang itu bisa berinteraksi dengan anggota kelompok lainnya. Di sosiologi kemarin kita belajar. Terus kita juga belajar tentang bagaimana orang itu yang dari interaksi itu sampai terinternalisasi jadi perilaku. Yang kita kemarin tahapan perilaku itu seperti apa-apa aja gitu ya. Terus hari ini tadi kita sudah belajar tentang sebetulnya apa sih yang mempengaruhi perilaku. Lalu kita juga sudah kenal dengan perilaku sehat dan perilaku sakit. Sekarang PR kita adalah apa ya? Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi seseorang berubah perilakunya. Kalau tadi faktor yang mempengaruhi perilaku, ini faktor yang mempengaruhi perubahan perilakunya. Nah, ada 3 teori yang kalau di textbook itu biasanya disebutkan paling atas. Health Belief Model, Stage of Change, dan juga Social Cognitive Theory. Ada teori yang lain tentu saja ya. Ada namanya teori Precit-Prosit, ada teori yang mungkin kalau kita mau pakai edukasi lewat media itu pakai P-proses dan segala macamnya. Tapi minimal banget teman-teman mengenal 3 teori ini. Yang pertama adalah Health Belief Model. Teori Health Belief Model ini bisa kita pakai ketika kita pengen tahu sebetulnya kelompok masyarakat ini sudah siap kita berikan edukasi atau belum. Kalaupun misalnya belum, kenapa? Kita menggali. Apa yang membuat seseorang itu nggak mau berpartisipasi dalam sebuah edukasi kesehatan? Kenapa kok orang itu reject terus ya? Kita kasih edukasi terus, tapi kok dianya nggak pernah mau datang ya? Kenapa? Gitu. Variabelnya yang pertama adalah perceived susceptibility. Di sini saya nggak menjelaskan di PPT, jadi mungkin teman-teman kalau mau mencatat boleh ya.
Perceptibility itu adalah bagaimana dia menilai resiko yang akan dia peroleh. Contoh, ketika kita mengedukasi anak remaja tentang bahaya rokok, akan mengakibatkan penyakit jantung, paru-paru, dan segala macamnya. Dan ketika mereka nggak nyampe dengan topik itu, bisa jadi karena mereka mempersepsikan bahwa mereka tidak beresiko terkena penyakit jantung. Kak, kan itu penyakit orang tua. Kita masih muda. Nah, ya kan? Mungkin bisa jadi persepsi mereka seperti itu, sehingga mereka menganggap bahwa diri mereka tidak beresiko terkena penyakit jantung akibat rokok. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang bahaya rokok itu adalah penyakit jantung, penyakit paru-paru, kematian, itu tuh mereka tuh nggak nyampe, karena mereka ngerasa itu bukan resiko mereka, itu resiko orang tua. Yang mereka lupa adalah perjalanan penyakit itu dimulai dari muda. Nah, itu mereka nggak tahu tuh edukasi tentang itu. Maka yang perlu kita luruskan, kita strateginya bisa dua. Untuk anak-anak yang anak-anak remaja yang tidak merasa beresiko, kemungkinannya ada dua, karena dia nggak tahu. Jadi edukasi kita adalah tentang bagaimana kita meluruskan informasi tentang jenis-jenis penyakit dan bagaimana perjalanan penyakit itu. Atau yang kedua, kita mengedukasi resiko yang saat itu akan lebih relevan dengan mereka. Misal, kalau kamu ngerokok, kamu nggak bakal punya pacar. Itu akan lebih bisa diterima di mereka dibandingkan kalau kita ngasih edukasi tentang penyakit jantung. Karena mereka akan merasa, kok bisa sih aku nggak bisa punya pacar karena ngerokok? Iya, karena perempuan nggak suka sama perokok, misalnya gitu. Dan itu mereka akan lebih beresiko. Oh iya ya, berarti kalau misalnya aku ngerokok, nanti aku nggak bisa punya pacar, jomblo terus dong aku. Itu mungkin mereka akan lebih lebih nyantol gitu loh. Itu kenapa selalu saya sampaikan, ketika kita mau mengedukasi kelompok masyarakat tertentu, kita harus tahu karakteristik mereka itu seperti apa. Ini nanti kita akan bahas sendiri tentang topik promosi kesehatan setelah UTS, ya. Yang kedua adalah persepsi tentang keseriusan konsekuensi permasalahan. Jadi tadi yang anaknya udah nggak tahu tuh, nggak ngerasa beresiko akan penyakit jantung, mereka juga nggak tahu penyakit jantung itu resiko tergedenya apa sih? Karena mereka nggak ada, mungkin satu, dia nggak ada keluarga yang punya riwayat penyakit jantung, nggak ada riwayat kanker paru-paru. Jadi mereka nggak tahu kalau ternyata resiko terbesarnya adalah kematian. Dan merasa mereka tidak relevan, ya mereka pun mempersepsikan diri mereka, ya saya nggak mungkin kenapa-napa dong, orang saya aja nggak mungkin kena sakit paru-paru gitu, saya masih muda loh Kak. Nah kalau udah kayak gitu, kita akan susah masuknya lewat edukasi jenis penyakit, apalagi penyakit itu adalah penyakit degeneratif yang memang terkenalnya penyakit orang tua. Itu loh. Lalu mereka akan berpikir masalah manfaatnya buat mereka apa ya? Dikaitkan dengan hambatan yang mungkin mereka dapat. Kalau keuntungannya lebih besar dari hambatannya, mungkin mereka akan coba. Tapi sebaliknya, ketika hambatannya lebih besar daripada keuntungannya, mungkin mereka akan berpikir 2 kali, 3 kali. Bahkan mungkin nanti akhirnya nggak jadi. Nah, ada lagi variabel namanya cues to action. Kalau di Snehandu tadi, action situation gitu ya. Pemicu dari luar yang memungkinkan seseorangnya akhirnya bertindak. Contohnya, dia yang awalnya nggak kebayang bahwa penyakit jantung itu bisa mengakibatkan kematian, ternyata keluarga terdekatnya ada yang meninggal karena sakit jantung dan dia perokok berat. Itu mungkin akan bikin dia berpikir bahwa ternyata penyakit jantung itu separah itu ya akibat rokok misalnya. Itu adalah cues to action. Nah, dari sini nanti dia akan masuk, kalau di teori selanjutnya nanti akan masuk ke tahapan contemplation gitu loh. Apakah dia akan mulai berpikir mencari tahu lagi tentang bahaya rokok dan segala macamnya atau tidak. Nah,
Yang variabel keenam ini adalah variabel bisa dikatakan bukan variabel utama dari teori ini karena dia ditambahkan seiring berjalannya waktu adalah berkaitan dengan self-efficacy, yaitu keyakinan seseorang dalam berperilaku sehat. Jadi persepsinya udah bagus, udah oke, ada pemicu, tapi dia merasa dirinya nggak yakin, tapi kayaknya aku nggak bisa loh Kak berperilaku kayak gitu, gitu. Karena ada satu dan lain hal. Ya berarti perilaku itu tidak akan jadi terbentuk. Perilaku sehat itu tidak akan terbentuk karena self-efficacy-nya lemah. Nah, artinya ketika kita mau merubah perilaku masyarakat, bentar. Ketika kita mau merubah perilaku masyarakat, kita tidak hanya merubah persepsinya, tetapi kita juga perlu memberikan motivasi dia untuk bertindak, meningkatkan keyakinan dirinya untuk bertindak. Artinya, tidak selalu berkaitan dengan pengetahuan, kan? Tapi juga bagaimana kita persuasi, ngerayu. Itulah promosi kesehatan. Perubahan perilaku tuh kuncinya bukan selalu ada edukasi. Yes, itu ada pada level pertama, tapi bukan satu-satunya cara untuk merubah perilaku. Karena perilaku banyak. Kan tadi kita udah belajar tuh, faktor yang mempengaruhi perilaku tuh sebanyak itu. Nah, kalau kita mau merubah perilaku, ya banyak yang harus dikerjakan. Kayak gitu. Teori yang kedua adalah stage of change model. Kesiapan seseorang dalam berubah akan mempengaruhi tingkatannya pada saat itu. Dan ini sifatnya sirkuler, bukan linier. Sirkuler itu berarti kayak siklus ya, melingkar. Linier itu lurus. Nah, kesiapan seseorang dalam berubah itu bisa berbeda-beda. Kenapa kita harus paham? Kenapa selalu saya bilang lakukan assessment di awal, biar kita itu bisa tahu bahwa dia itu ada pada level yang mana. Ketika orang itu mau berubah dan dia levelnya berbeda-beda, maka strategi kita tuh juga harus berbeda-beda. Kalau misalnya dia itu levelnya ada pada level awal, oke, edukasi itu masih cocok. Tapi kalau levelnya dia udah pada adoption, gimana caranya dia untuk maintenance, maka yang perlu kita tingkatkan adalah self-efficacy-nya dia tadi. Bukan lagi pada ngutak-ngutak masalah persepsi lagi. Tapi yang harus kita kuatkan adalah dukungan lingkungannya, bagaimana kita meyakinkan diri si orang tersebut. Berbeda, strategi promkesnya akan berbeda. Gitu loh. Nah, tingkatannya ada 5 kalau di model ini. Pre-contemplation, contemplation, decision, action, dan maintenance. Pre-contemplation adalah fase atau tingkatan di mana biasanya orang itu boro-boro siap untuk berubah. Aware aja nggak ngerti dia mah. Tentang isu yang kita angkat tuh dia nggak ngerti. Itu dia ada pada fase pre-contemplation. Strateginya ketika kita melihat masyarakat ada fase ini, makanya kita meningkatkan awareness-nya dulu. Gempur terus dengan edukasi di media. Karena media itu adalah strategi paling cepat dengan sasaran yang paling banyak. TV, radio, masih ada radio nggak ya? Podcast misalnya. Apalagi YouTube Short gitu, Instagram, TikTok, hajar semuanya. Kalau kita mau meningkatkan awareness di awal. Dari situ orang akan aware. Apaan sih ini? Gitu kan. COVID, emang COVID itu apa sih? Kayak gitu. Karena mungkin dia sering membuka Instagram, buka TikTok yang di scroll tuh beritanya COVID terus. Akhirnya orang yang awalnya nggak aware tentang COVID, akhirnya dia mulai aware. Naiklah dia tingkatan contemplation. Mulai mikir tuh di situ, mulai cari tahu tuh, apa sih COVID itu gitu. Kenapa sih COVID ini ada? Gimana caranya untuk menghindari COVID?
strategi pemerintah pakai masker. Manfaatnya apa masker buat saya? Kenapa saya harus menjaga jarak? Itu fase contemplation. Nah, kalau di sini, maka strategi kita adalah bagaimana kita menyediakan informasi sebanyak mungkin yang valid dan bagaimana caranya informasi itu bisa sampai ke mereka. Oke. Yang ketiga, mereka akan naik tuh ke level decision. Setelah contemplation udah berpikir matang-matang, dievaluasi bla 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 bla. Oke, saya mau pakai masker misalnya. Saya mau berhenti merokok, belum ada aksi. Maka di level ini strategi kita bisa dengan cara meningkatkan motivasi mereka. Bisa dengan cara menciptakan lingkungan yang suportif. Orang-orang yang mendukung keputusan dia. Jangan sampai dia ketemu sama orang yang justru menggoyahkan iman gitu loh. Barulah nanti kita masuk ke level action. Ketika dia sudah siap, lingkungannya suportif, dia akhirnya mencoba. Jebret gitu kan. Di sini strategi hampir mirip. Kita masih berusaha mendekatkan orang yang mau berubah ini dengan kelompok masyarakat yang memang sudah positif. Barulah ketika itu dia merasa dia sangat nyaman dengan apa yang dia lakukan, dia masuk pada level maintenance. Dilakukan atau sudah perilakunya sudah terinternalisasi deh istilahnya itu. Jadi kayak dia udah action dan actionnya itu di maintain gitu loh. Jadi yang udah berhenti ngerokok tuh berhenti ngerokoknya tuh udah terus menerus. Nah, namanya manusia itu kan adalah makhluk yang dinamis. Hari ini A, besok lagi bisa Z. Artinya perilaku itu kan perlu di-maintain di mana dia perlu bersosialisasi dengan orang-orang yang mendukung dia. Itu kenapa tadi social support itu sangat menentukan perubahan perilaku orang. Karena fokusnya di maintenance ini. Ketika level maintenance ini dia nggak menemukan dukungan yang sama seperti di sebelum-sebelumnya, apalagi di sini mungkin dia tadi terlalu terburu-buru ketika berubah perilakunya, orang bisa kembali ke level A. Itu kenapa di sini disebutkan model ini sirkuler, bukan linier. Bukan yang namanya ketika orang sudah berubah perilakunya, maka seumur hidup dia akan berubah perilakunya. Belum tentu. Nah, tantangannya adalah ketika orang sudah pada level maintenance, balik ke pre-contemplation. Dia akan lebih resisten. Lebih susah lagi nih orang-orang kayak gini mau kita kasih edukasi. Nah, silahkan teman-teman pikirkan bagaimana caranya orang yang sudah level maintenance itu ketika dia pre-contemplation, gimana caranya balik ke contemplation. Siapa tahu keluar ujian, ya. Teori yang ketiga adalah biasanya kalau di literatur-literatur dikenalnya teori Bandura, Social Cognitive Theory. Teori ini akan menjelaskan bahwa orang berperilaku melihat perilaku orang lain. Wah, si A perilakunya atau misalnya tingkah lakunya oke nih. Bisa dong kita coba. Teman-teman pernah nggak mendengar istilah child free dari seorang selebgram atau influencer? Pernah tidak? Child free. Pernah, Ibu. Pernah, ada yang belum. Child free, konsep itu dulu digaungkan oleh salah satu influencer bukan remaja juga ya, dia udah nggak remaja mungkin, influencer muda gitu ya, di medsos. Yang awalnya orang kontra sekali dengan child free, menyerang si influencer tersebut, sampai pada akhirnya muncullah banyak influencer lain yang akhirnya menyebutkan kami child free, kami menikah tapi tidak mau punya anak, dan segala macamnya, dari satu orang ke orang-orang yang lain.
ini adalah salah satu bentuk nyata dari teori tersebut. Teori ini, social cognitive theory. Dari influencer satu di-copy oleh influencer lain dan di-copy oleh lebih banyak lagi influencer. Bahayanya adalah ketika value ini adalah value yang ketika value ini tidak sesuai dengan norma yang seharusnya, maka ini akan merusak tatanan yang sudah ada dalam masyarakat. Sehingga banyak muncul konflik, banyak muncul kontrak, dan segala macamnya. Tapi selalu ada yang pro. Nah, yang pro ini ketika dia bagaimana cara dia mau yang awalnya dia sembunyi-sembunyi, child free, atau bahkan sederhananya anak yang kalau sekarang mungkin teman-teman lebih banyak melihat orang yang berani speak up bahwa dia LGBT, itu ya karena dia melihat orang lain yang sudah speak up lebih dulu. Dia berusaha, dia attention. Nah, ini kan komponennya ada yang pertama adalah attention. Oh, si A berani speak up nih. Dia akan melihat gimana apa cara dia speak up-nya. Dia nginget-nginget tuh. Dia ngelihat dulu kan, dia ngelihat cara dia speak up gimana, alurnya dia speak up seperti apa. Respon yang dia terima ketika dia speak up itu seperti apa, dia observe dulu. Lalu yang langkah selanjutnya dia akan berusaha mengingat kembali. Ketika ada dorongan dari dirinya untuk speak up juga terkait dengan value-value tertentu gitu ya, dia akan berusaha mengingat apa-apa saja ya tahapan-tahapan si influencer sebelumnya yang sekiranya bisa dia antisipasi sebelum nanti dia masuk kepada yang ketiga. Dia mencoba mengcopy paste apa yang dilakukan influencer tadi. Oh, dia speak up-nya begini. Oke. Caranya dia pertama kali adalah apa ya? Mungkin menyebar isu dulu. LGBT adalah normal. Nah, dia pun akan mengikuti hal yang sama. Mungkin dia akan berekspektasi dia akan lebih berani gini ya, dia akan lebih berperilaku karena dia sudah melihat orang lain berperilaku dan sukses. Ketika dia sudah melihat orang lain berperilaku dan sukses, maka dia akan mengulang dengan hal-hal yang bisa lebih diantisipasi. Oh, orang itu mendapatkan kontrak karena ada kalimatnya yang mungkin memicu perdebatan. Oke, saya tidak menggunakan itu, tapi mungkin saya memilih kata-kata yang lain, misalnya seperti itu. Dia mengulang. Sampai akhirnya ketika dia mendapatkan respon yang sesuai dengan apa yang dia inginkan, maka dia jadi terstimulasi untuk berperilaku atau semakin berani menyatakan dirinya bahwa dia LGBT. Maka artinya apa? Perilaku itu bisa di-copy. Terutama ketika perilaku itu dilakukan oleh orang yang memiliki kuasa lebih, memiliki pengaruh yang lebih, sehingga orang akan cenderung lebih ngikut apa yang ditunjukkan oleh orang tersebut. Nah, teori ini sebetulnya kalau mau kita pakai di dalam perubahan perilaku pun bisa. Ada di sini tuh yang terkenal tuh adalah berkaitan dengan konsep role modeling. Jadi yaitu tadi ketika kita melihat perilaku orang yang kita segani, maka kita pun akan cenderung mengikuti perilaku orang tersebut. Nah, kalau kita mau terapkan itu di perubahan perilaku, maka ketika kita mau memberikan sebuah edukasi kesehatan, memberikan intervensi kesehatan khusus, carilah orang yang bisa dijadikan kelompok pertama yang berubah. Karena nanti orang-orang lain akan ngikut ketika panutannya udah berubah. Gitu ya. Jadi pemilihan sosok model yang akan kita tentukan dalam perubahan perilaku akan menentukan sejauh mana respon kelompok masyarakat terhadap perubahan yang kita tawarkan. Gitu. Dah, itu aja materinya.
Silahkan, ada yang mau didiskusikan dulu sebelum saya menjelaskan tentang ujian? Oke, kalau tidak ada, saya harap ketidakadaan pertanyaan itu karena teman-teman sudah paham ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini gini. Menurut saya, mata kuliah yang kita terima itu tidak harus, atau gini, tidak hanya bermanfaat saat kita bekerja. Tetapi setiap mata kuliah yang diberikan itu adalah materi-materi kehidupan sebetulnya yang bisa kalian terapkan di kegiatan atau aktivitas apapun. Termasuk kayak sosial antropologi kesehatan ini. Ini tuh termasuk menurut saya ini adalah salah satu mata kuliah yang bisa merubah mindset kita dalam berpikir. Bagaimana kita bisa lebih menghargai perilaku orang lain, bagaimana kita tidak mudah menghakimi perilaku orang lain, karena ternyata ya untuk berperilaku itu banyak yang di apa namanya yang mempengaruhi perilaku yang tampak. Orang mungkin akan berperilaku A padahal dia tahu bahayanya segala macam, tapi karena ada intention yang berbeda, dia jadi melakukan hal yang berbeda juga seperti itu. Jadi ya kalau untuk masalah fokus di kesehatan masyarakat ya artinya ketika teman-teman menyelesaikan permasalahan kesehatan, teman-teman harus melihat dari banyak sudut pandang. Yang artinya banyak yang harus diajak kerjasama untuk menyelesaikan sebuah permasalahan gitu ya. Oke, sekarang terkait ujian. Ujian kita adalah offline ya nanti ya, offline di kampus yang soalnya esai mungkin sekitar 5 sampai 7 nomor. Yang kalau 5 nomor berarti satu nomor itu nilainya 20. Ketika kalian tidak mengerjakan satu nomor, maka nilai kalian langsung berkurang 20. Ya kan? Tahu nggak tahu, kerjakan. Jangan sampai kosong. Karena saya akan selalu menghargai tulisan yang teman-teman tulis gitu. Walaupun salah, udahlah coba dulu daripada nggak mencoba sama sekali karena tetap ada nilainya gitu. Nah, lalu saran saya perhatikan baik-baik soalnya karena dalam satu soal itu biasanya minimal ada 2 pertanyaan. Jadi kerjakan dua-duanya. Saya lebih suka teman-teman ketika ada 2 pertanyaan dalam satu nomor itu dikasih poin A, B kayak gitu. Jadi kelihatan tuh kalian udah ngerjain, jangan dibikin satu paragraf panjang. Itu nanti takutnya kan saya ngoreksinya nggak cuma 1, 2 gitu kan banyak, takutnya ada yang terselip. Jadi better teman-teman bikin poin-poin. Nah, karakteristik jawaban yang saya suka adalah jawaban yang detail. Jadi sebisa mungkin teman-teman menjawab dan menjelaskan maksud yang kalian mau sampaikan. Karena ketika teman-teman hanya menjawab satu kalimat, itu oke lah main poinnya dapat. Tapi bisa jadi main point yang kalian berikan dan saya tangkap itu hal yang berbeda. Gitu loh. Takutnya seperti itu. Takutnya kalian udah bilang, Bu, harusnya kan begini. Nah, tapi kan saya nggak ngerti maksudnya kalian kalimat itu tuh apa gitu loh. Jadi usahakan sampaikan sedetail mungkin. Karakteristik soal kalau kisi-kisi ya udahlah ya pelajari dari yang materi yang pertama sampai hari ini gitu. Pasti saya akan memberikan soal yang ada pada PPT gitu, nggak akan jauh-jauh. Karakteristik soal ketika teman-teman misalnya kayak tadi nih belajar health belief model, belajar tentang social cognitive theory. Kaitkan kondisi-kondisi itu dengan kejadian aslinya di lapangan bagaimana. Ambil contoh sendiri, coba kalian korelasikan antara itu dengan teorinya seperti apa. Karena model soalnya seperti itu. Jadi kemungkinan sih nggak ada pertanyaan, kemungkinan ya nggak tahu nanti gimana. Nggak ada pertanyaan tentang sebutkan variabel dari teori health belief model. Jelaskan. Kemungkinan jarang, tapi mungkin saya ngambil satu variabel lalu saya minta teman-teman menjelaskan dan
mengkorelasikan dengan kasus tertentu kayak gitu. Gitu ya. Oke, itu aja sih. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait materi ataupun dengan ujian? Oke, kalau misalnya tidak ada, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau hari ini jadi lebih cepat maju perkuliahannya. Semoga ada waktu lebih banyak juga untuk teman-teman istirahat untuk belajar di minggu depan. Habis ini akan saya kirimkan ya materi-materinya ke Mbak Desma. Nanti boleh Mbak sama Mbak Desma dibagi ke yang lain. Selamat ujian. Semoga lancar, semoga bagus, minimal 80 bisa dapat A. Nanti nilai UTS itu proporsinya lumayan gede loh, 30%. Jadi pastikan teman-teman ikut ujian. Kalaupun tidak ikut ujian, segera konfirmasi ke prodi biar kapan bisa ikut ujian susulan, gitu ya. Baik, saya izin mengakhiri perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih. Sama.